Wow. Apakah ini aman? Agak sedikit ngeblur tapi yang hello. Kalau misalnya aku sambil belajar, HP kalian jarang-jarang aku lihat kesini, jangan nggak. Pasti kalian mau lihat ya, tapi gimana caranya biar kelihatan? Ya, kalau dimiringin nanti by the way, tadi aku pagi-pagi udah bersih-bersih. Enggak sih, maksudnya bukan bersih-bersih ini ya, kamar. Maksudnya kayak bersih-bersih diri, kayak udah bersih dirinya. Terus habis itu sarapan, terus habis itu belajar, terus tadi lanjut makeup sebentar, terus live, terus habis ini mau ada janji. Tadi pagi aku sarapannya onigiri sama kopi susu. Belajar itu seumur hidup, guys. Benar sekali. Mana Tim Dream? Ini Tim Dream. Kamu maunya semana Tim Dream ya? Pengen kita sini. Ya, biar gini. Tapi ini deket banget. Aku nggak suka deh. Terlalu dekat.
Udah gini aja. Gimana caranya biar nggak males belajar? Kamu mau psikologi trik atau kamu mau caranya beneran? Keduanya. Mau yang apa dulu? Mau yang cara benerannya dulu atau cara thank you Kanurits? Atau cara hacksnya dulu? Beneran. Cara benerannya ya. Cara benerannya adalah kamu harus menyukai pelajaran itu duluan. Kayak kamu harus menemukan sesuatu yang menarik di hal yang kamu pelajari, atau kamu harus menemukan metode belajar yang menarik untuk kamu. Ilmu daging nih, catat guys, bener. Ini bener loh, tapi ini bener adanya. Jadi waktu itu ada di mata kuliah. Jadi kelasnya tuh aku punya dosennya tuh santai banget. Terus kalau kebetulan kalau ngejelasin materi tuh dia ada punya video dia juga gitu yang lagi ngejelasin. Nah, video dia yang lagi ngejelasin aku suka dengerinnya karena menurut aku metode belajar yang aku suka misalnya mendengar gitu. Jadi aku melakukan pembelajaran itu seperti aku mendengar podcast. Jadi kan misalnya kalian suka dengerin podcast nih, kalau dengerin podcast aja bisa berjam-jam, tapi giran dengerin materi pelajaran 10 menit juga udah bosen. Nah, kalian tuh harus kayak, oh ternyata aku suka dengerin podcast, berarti aku harus cari misalnya materinya lagi apa gitu. Misalnya satu materi ini kalian cari di, kan sekarang banyak ya sosial media gitu-gitu, atau platform-platform buat belajar yang menyajikan materi misalnya melalui audio. Nah, atau kayak misalnya sukanya justru visualisasi, ya udah cari yang berbentuk video atau berbentuk gambar gitu. Atau kalau kalian misalnya sukanya main kayak aku sukanya main game tebak-tebakan gitu, ada juga loh platform belajar yang kayak dia kasih kayak nanti soal, nanti kita kayak tebak-tebakan aja pilihan A B C D gitu, soal A. Itu cara yang benernya guys. Kalau yang life hacksnya, thank you so much Kak Krua, terima kasih Kak Krua. Kalau life hacks ya, kebetulan life hacks ini juga bekerja di aku guys. Aku nggak tahu, mungkin ada orang yang punya life hacks yang lebih bagus lagi. Nggak brewek lagi Kak, belum ada brewek. Nggak punya brewek. Thank you Kak Ilham. Thank you Kak Firdan. Oke. Life hacksnya, kalau misalnya kalian belajar tapi kalian biar nggak males, pura-pura bahwa kalian suka belajar. Jadi kalian tanam nih di otak kalian, aku suka banget belajar, padahal kayak susah banget. Tapi aku suka gitu. Pura-pura semua. Thank you kasih sih. Ya gitu. Menipu diri sendiri. Jujur itu benar-benar amat sangat bekerja di awal. Itu psikologi trik guys. Kayak aku suka banget belajar loh gitu. Tapi kan namanya menanamkan hal baik ke diri sendiri kan. Lama-lama
jadi beneran suka, gak ada yang tahu. Itu kayak mengelabui diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Kenapa tidak? Thank you Kak Sisi. Itu di aku ya. Kalau misalnya life hacks yang lain, life hacks yang lain ada juga. Aku ada satu lagi yang bekerja. Thank you Kak Syafiq. Adalah punya idol. Ini nggak bohong, ini beneran works di aku. Jadi kan aku kan ada punya idol. Nah kebetulan banget idol aku waktu pas aku kuliah, dia udah selesai kuliah, dan waktu dia kuliah dia tuh sambil menjadi idol juga. Tapi dia kuliahnya juga udah selesai gitu. Jadi aku kayak oke, dia udah selesai kuliah, so aku harus cepet-cepet. Aku kayak buru-buru, kayak dikejar sesuatu padahal nggak ada. Hanya aku yang mengejar diri aku sendiri. Thank you Kak Krua. Thank you Kak Valentino. Gitu guys. Jadi aku berasa selalu kayak diburu-buruin padahal kayak nggak ada yang buru-buru. Sama ada satu lagi life hacks yang aku punya. Kalau misalnya yang punya idol itu kan jangka panjang, life hacks jangka panjang. Kalau misalnya yang pura-pura jadi suka belajar itu jangka pendek gitu kan. Nggak bisa setiap hari pura-pura. Kapan kau kayak aduh udah kurang bekerja gitu ya misalnya. Adalah menjadi malas. Benar, itu menjadi malas. Karena aku tuh lebih suka istirahat daripada melakukan sesuatu kan. Jadi aku tuh mindsetnya adalah oke, kalau misalnya aku kerjain sekarang, nanti aku punya waktu istirahat lebih panjang gitu. Jadi kayak oke, aku akan kerjain sekarang biar aku bisa bermalas-malasan lebih lama. Kalau misalnya pura-pura suka pelajarannya udah nggak bekerja, kamu harus memaklumi diri kamu sendiri. Dengan kayak oke, kalau di nanti aku juga jadi lebih pengen malas-malasan, so agar waktu malas-malasannya lebih banyak. Thank you Kak Sisi. Kita kerjain sekarang biar bisa bermalas-malasan nanti. Itu works pas aku sekolah, iya kan? Thank you Kak Yudhistira. Thank you Kak Windu. SKS itu gimana Kak? Thank you Kak Opin. SKS tuh sistem kebut semalam. Dulu waktu aku sambil JKT sambil kuliah sebenarnya lumayan sering sih. Karena biasanya aku nggak punya waktu lagi. Jadi aku biasanya pagi sampai sore kuliah. Terus nanti malamnya kegiatan JKT. Pulang kegiatan JKT aku ngerjain semuanya. Karena besoknya udah harus ke bandara. Thank you Kak Sisi. Kan waktu aku masih kuliah kan JKT juga puji syukur banyak keluar kota ya. Jadi kayak lebih sering ke bandara gitu. So, yep. Gantiin waktu tidurnya gimana? Di pesawat? Or di perjalanan?
karena waktu itu adalah motivasinya aku nggak mau bawa-bawa tugasku ke luar kota. Thank you Kak Oki. Motivasinya adalah, kan kalau misalnya bawa buku atau bawa laptop lagi kan berat ya kopernya. Aku jadi kayak gak mau, itu adalah motivasinya. Biasanya sih aku begitu ya. Tapi kan cara orang belajar beda-beda ya. Cara orang belajar, cara orang mengelabui diri sendiri. Itu tergantung kaliannya aja sih. Dan kebetulan itu works di aku, so kalian harus cari jalan kalian sendiri sebenarnya. Karena kalau misalnya dipaksain pakai cara orang lain dan justru nggak bagus ke kalian, itu kan rugi di kaliannya juga ya. Jadi itu dia. Thank you Kak Okin. Thank you kasih sih. Apa yang dikangenin dari kampus? Jajan? Thank you Kak Okin. Jajan sama temen-temen. Gimana pendapatmu orang introvert ketemu orang introvert? Apakah mereka gampang komunikasinya? Guys, introvert itu bukan berarti orangnya nggak mau komunikasi, bukan berarti orangnya nggak mau temenan. Introvert itu cara memulihkan, bukan cara, maksudnya antara introvert dan extrovert itu perbedaannya cara memulihkan energinya. Bukan berarti dia nggak mau ngomong. Banyak loh introvert yang banyak teman. Thank you Kak Asri. Aku juga introvert, tapi aku selalu hari pertama sekolah, hari pertama kuliah,
aku selalu bisa dapet temen langsung. Introvert itu bukan berarti nggak mau nyari temen ya. Yang buka obrolan siapa? Aku ingetnya dari SMP, SMA, kuliah, itu aku yang buka obrolan gitu. Waktu itu aku ingat yang SMA aku bisa ngobrol duluan karena aku inget waktu perkenalan, jadi aku tahu sekolahnya dia gitu. Jadi waktu perkenalan kalau nggak salah aku tuh pernah lomba di sekolahnya dia atau apa gitu, lomba eskul. Terus aku bilang, oh kamu sekolahnya di sini. Terus aku dulu eskulnya ini kayaknya pernah lomba di sini deh. Terus dia kayak, oh iya aku juga eskulnya ini. Terus kayak oke, nyambung. Terus kalau SMP aku inget aku mulai ngobrol duluan gara-gara si aku kan pelupa ya. Jadi aku tuh waktu hari pertama perkenalan lingkungan di SMP udah dikasih tahu tempat duduknya, nanti udah di plot gitu. Yang ini duduk di sini, ini duduk di sini, ini duduk di sini gitu. Terus pas hari kedua, nah aku lupa aku duduk di mana. Aku kayak wow, aku duduk di mana? Aku nggak ingat, and then aku duduk di bangku yang kurasa kosong. Terus udah kan, aku duduk sendiri, ternyata ada orang sebenarnya. Cuman kan bangkunya 2 gini kan. Cuman yang di sebelah sini tuh aku yang dudukin, nggak ada orang. Yang di sebelah kirinya itu ada orangnya, tapi datangnya telat. Terus pas aku kayak, oh ternyata ada orangnya. Terus aku ya udah kayak, aku bilang aku duduk sini ya. Terus kayak, oh iya boleh. Terus dia bilang, tapi kayaknya ini kursinya kosong deh kemarin. Terus aku bilang, iya aku lupa aku duduknya di mana kemarin. Terus dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa, lagian kosong juga kan. Terus aku kayak, oh ya udah nanti. Terus aku ngomong, apa ya, jajan di kantin atau apa gitu. Nanti kamu istirahatnya mau ke kantin gitu. Terus aku kayak, terus dia bilang iya. Terus oke, nanti aku ikut bareng ya. Karena adalah aku yang membuat masalah. Terus kalau pas kuliah aku yang mulai ngobrol duluan karena waktu itu pengenalan lingkungan. Terus aku temenannya sama anak sastra Indonesia. Jadi aku kayak personal chat dia duluan. Aku kayak, kamu besok jadwalnya kita besok jadwalnya bareng nggak ya pengenalan lingkungannya gitu. Terus kebetulan bareng waktu itu kan. Kalau kuliah kalau nggak salah dibagi-bagi deh harinya, kayak yang hari pertama atau hari kedua gitu. Terus kebetulan sama. Terus aku kayak, oke, besok bareng ya, nanti sebelum masuk ruang auditorium nanti aku tunggu depan gitu. Terus udah aku tungguin dia besokannya di depan sebelum masuk ruang auditorium. Kalau SD aku nggak inget, tapi nggak inget. Aku introvert, jarang ngomong sampai dikira aku nggak bisa ngomong. Kak, kamu namanya bukan introvert, itu namanya malu. Nggak apa-apa kan kalau misalnya
nanti semakin sudah bisa belajar berkomunikasi, sudah punya teman, nanti semakin lama makin bisa. Yang pernah melihat aku, thank you Kak Ilham, terima kasih Kak Ilham. Yang pernah melihat aku mode mencari teman itu Freya, terus Ola, terus siapa lagi ya, yang akhir-akhir ini kayaknya mereka berdua deh. Thank you Kak Okim. Thank you Kak Sisi. Very curious to know how you get that energy during meet and greet or video call as introvert kids. Apa ya? Gimana caranya ya? Thank you Kak Sisi. Jujur bingung. Thank you Kak Windy. Mau ganti lagu dulu, sebentar aja. Lagu apa ini? Ini judulnya Musim Panas Sounds Good. Tapi ya, menurut aku lagu ini dan lagu Pareo itu termasuk susah untuk JKT. Menurut aku ya. Ini tuh jujur gampangan kamu Negix daripada Manatsuno Sounds Good atau enggak Pareo. Menurut aku tingkat kesulitan Manatsu Sounds Good dan Pareo Emerald itu sama. Aku mendingan aku
Kamonegi sumpah daripada ini. Aku inget banget, jadi dulu waktu kan Pareo juga pernah dibawain di setlist Banzai JKT48 kan. Terus itu tuh pernah pas belajar aku sama Lulu kebetulan lagi dekat blocking narinya kan. Terus kita kayak kita tuh salah, tapi kita pura-pura nggak salah. Susah sumpah si Pareo itu, kalau nggak salah itu Pareo deh. Aku rasa itu, tapi enggak, tadi ini udah aku bersihin. Pura-pura nggak salah gimana ceritanya? Jadi tuh harusnya misalnya kita ketuker nih, harusnya Lulu di sini, aku di sini. Nah tapi di saat itu kita kebalik, aku yang di sini, Lulu yang di sini. Nah itu kan masih latihan ya, jadi kalau misalnya salah masih bisa diperbaiki. Jadi kayak habis itu gerakan berikut ya kita switch. Kayaknya aku tuh suka lagu-lagu musim panas gitu ya, lagu-lagu musim panasnya 48 Group. Tapi kayaknya kalau misalnya aku di Jepang terus musim panas, aku nyureng deh. Tau gak sih kalau misalnya di luar terus terik banget, pasti kan begini nih matanya, karena terlalu banyak sinar matahari gini. Tapi aku suka lagu-lagunya, lagu-lagu musim panas. Tapi kayaknya aku nggak suka musim panasnya. Tapi biasanya kalau misalnya siswa-siswi Jepang itu mereka suka musim panas karena biasanya libur panjang, dan juga ada festival, biasanya festival musim panas. Aku sedang memikirkan kayak pengen beli cemilan, tapi buat temen aku yang sedang program makan sehat. Tadinya aku kepikirannya makanan atau minuman ya, mungkin kayak jus gitu kan. Tapi
carinya susah. Kalau misalnya cemilan menurut kalian apa selain buah? Salad, kalau salad menurut aku itu makanan berat sih. Kukusan susah nyarinya kalau di mall guys. Aku mau belinya di kayak di mall gitu. Thank you kasih sih. Thank you kapase. Kacang almond, iya sih bisa sih. Thank you Kak Firdan. Apa ya? Ya udah nanti terus yang ketemu aja lah di mall. Thank you Kak Asri. Oh ganti lagu ya? Aku pengen kalau misalnya tiba-tiba suatu hari ada kayak, jikalau kamu punya permintaan untuk JKT48 dan bisa dikabulkan saat ini juga, aku akan minta lagu JKT48 dijadiin short movie. Pasti lucu banget sumpah. Short movie-nya tapi kayak nanti aku kirim kayak misalnya aku pengen 12 sec, aku bikin list judul lagu JKT48 yang akan dimasukkan akan dibuat short movie. Aku suka ini 12 seconds juga nih. Ini kok dibuat short movie udah lengkap banget. Ada latarnya, terus kayak alurnya apa, ada latar tempat sama ada latar waktu, terus ada juga kayak kejadian-kejadiannya gitu, alur kejadian-kejadiannya. Ini udah lengkap banget nih. Ini kalau jadi short movie udah kebayang banget. Terus
Misalnya Dai juga kan udah ketahuan tuh tokohnya tuh latarnya tuh apa, sekolah, terus ada di ruang kelas, terus propertinya ada kayak papan tulis, ada seragam sekolah, terus waktunya juga udah diketahui gitu. Itu pasti kayak lucu banget. Ada ceritanya gitu loh. Thank you Kak Sisi. Short movie Kenangan Kosmos itu juga, itu latarnya ada, alurnya ada, jalan ceritanya ada. Dari intro sampai penyelesaiannya juga lumayan lengkap si Kosmos. Thank you Kak Kim. Terus apa? Sayonara Crawl juga nih. Ini bahkan Sayonara Crawl dari awalan cerita sampai ending cerita ada. Tapi ending ceritanya kan sedih kan. Ending ceritanya kita ngelepas orang yang, bukan ngelepas orang sih, maksudnya kayak uncrush. Jadi crush kita kayak ya udah deh, ini adalah saatnya aku selesai nge-crushin kamu. Thank you Kak Yudhistira. Aku ganti ya lagunya ya. Ntar dulu belum pilih lagu. Ini juga keren nih kalau misalnya jadiin short movie. Ini genrenya fantasi ya. Aku ganti ya. Thank you Kalkin. Terus ini kalau misalnya tayang short movie dengan lagu ini ya, alur cerita lagu ini. Kalau misalnya tayangnya di, kalian tahu nggak sih bioskop yang layarnya tuh spesial? Yang kalau misalnya di bioskop biasa tuh kamu cuma bisa lihat filmnya segini, tapi kalau misalnya di layar yang satunya bisa lihat yang segini. Nah ini film ini nih. Film ini.
Ide menarik, iya kan? Cocok buat anime laga, iya benar. Kita cari lagu yang kira-kira bisa ditonton oleh semua umur. Thank you Kak Furwa. Selain kebun binatang saat hujan ya. Aku udah ketemu lagunya. Tapi by the way aku suka banget lagu ini semua. Wahai Kesatria. Ini masuk ke kategori lagu yang aku suka untuk aku bawakan. Menurut aku ini instrumennya juga termasuk instrumen yang megah. Tuh, sumpah. Ini suara gitarnya nggak terlalu kedengeran sih. Tapi ini ada. Tuh. Bagus sumpah. Ini menurut aku yang kalau misalnya untuk semua umur. Ini bisa banget dibikin film untuk semua umur, terutama targetnya anak-anak. Karena pertama, ini menggambarkan buah, strawberry, pisang, apel, tapi sebenarnya ada meaningnya di balik itu. Meaningnya di balik itu adalah jadilah diri sendiri. Walaupun kamu adalah alpukat di antara para strawberry, tapi nggak apa-apa. Itu mengajarkan anak-anak untuk lebih percaya diri. Dan digambarnya pakai ini kan buah, jadi tuh kayak kalau untuk anak-anak nontonnya lebih asik. Itu bentar lagi cari lagu.
Ya yang ini belum ada. Genre horor. Oke, nanti dicari ya genre horor. Ini tadi aku keinget lagu yang kita bisa syutingnya di tempat ski, resort ski gitu. Tapi lagunya belum ada. Adanya masih versi NMB48. Sebenarnya aku juga pengen dengerin lagu ini aja sih. Padahal lucu banget loh liriknya. Horor menurut aku bentar, yang horor aku cari dulu. Ini lucu banget tau lagunya. Menurut aku ini bisa jadi lagu horor. Lagu ini bisa jadi film horor, film pendek horor. Ceritanya kayak apa? Kalian tahu kan film yang lagi rame sekarang, yang kayak cinta tapi berubah menjadi obsesi. Ini bisa kita bikin seperti itu. Tapi dibikinnya lebih thriller dan gore. Soalnya ada kayak lirik-lirik yang terbaru terapat perban. Waktu itu, bukan waktu itu sih, aku sempat ngeliat dari sini IC kata dibawain pakai live band sama senpai kita. Sumpah bagus banget, aku sampai kayak wow, apakah rilis di digitalnya? Enggak, karena dia bawa ini cuman sekali. Terus aku kayak bagus banget live bandnya. Ini juga nih, lagu ini tuh sebenarnya instrumennya juga megah banget. Thank you Kak Krua. Apakah aman? Aman nggak? Aman nggak guys? Tadi sempat keputus sebentar ternyata.
Aman kan? Oke, satu lagi. Bentar. Nih. Kalau ini aku mintanya nanti requestnya adalah dibuat sangat amat sedih. Tahu gak sih film yang kayak kita tahu itu vibes-nya sedih karena coloring scene-nya itu warnanya biru gelap. Ini lagu ini kalau misalnya dibuat short movies coloringnya warna biru gelap. Tapi ini akan dibuat sangat amat sedih. Misalnya kalian tahu gak sih film-film kayak film-film Jepang yang kayak misalnya temenan gitu, terus tapi yang satu tuh suka banget sama orang itu, tapi ternyata orang itu umurnya nggak panjang gitu, terus endingnya jadi kayak sedih banget karena ternyata dia harus pergi dari dunia ini gitu. Nah ini aku buat kayak gitu. Aku buat kayak gitu. Oke, kita akan bacain top gifters. Karena abis ini aku harus, abis ini aku ada janji. I have to go. Tuh, bunga yang mekar pun menghilang dalam keheningan. Kita buat hening banget nanti. Thank you Kak Syafiq. Terima kasih. Thank you Kak Syafiq jet pribadinya. Terima kasih. Saya selalu. Thank you Kak Dwi Reva. Oke, kita bacain dulu dari nomor 1 sampai nomor 25. Abis itu baru kita tulis love letter ya. Oke, di nomor 1 ada Kak Syafiq Hasim. Thank you so much Kak Syafiq. Saya selalu. Terima kasih Kak Syafiq. Di nomor 2 ada Kak Ilham. Thank you so much Kak Ilham Fajar. Terima kasih. Saya selalu. Terus ada Kak Krua. Thank you so much Kak Krua. Terima kasih. Sehat selalu. Selanjutnya ada Kak Sisi, ada Kak Okin, ada Kak Dwi Reva, ada Kak El, ada Kak Firdan, ada Kak Nurit, ada Kak Yudhistira, ada Kak Pasek, ada Kak Farhan, ada Kak Asri, ada Kak Bli, ada Kak Windy, ada Kak Valentino, ada Kak Danu, ada Kak Yiji, ada Kak Rido, ada Kak Seps, ada Kak Albi, ada Kak Nara, ada Kak Windu, ada Kak Dita, dan ada Kak Kay. Oke, kita akan tulis love letter ya. Wow, gimana nih caranya? Sabar. Wow, ini lebih susah lagi nih nulisnya. Wih.
Yep. Oke, sudah kirim ke Kak Syafiq. Terima kasih banyak Kak Syafiq. Sudah kirim letter ya. Lanjutnya Kak Ilham. Kita tulis dulu ya. Yep. Oke, sudah tulis juga untuk Kak Ilham. Terima kasih banyak Kak Ilham. Sekarang buat Kak Krua. Yep. Oke, sudah kirim juga buat Kak Krua. Terima kasih banyak ya yang sudah menonton IDN Live aku hari ini. Kita ketemu lagi secepatnya. Thank you. Makasih semua gift-giftnya, makasih semua komen-komennya juga. Kalian jaga kesehatan selalu. Jangan lupa makan makanan sehat, minum air mineral yang cukup, dan juga vitamin. Terima kasih banyak. Dah. Bye. Thank you.